Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimakumullah, turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuh Dajjal. Dajjal adalah seorang keturunan manusia bermata satu yang kelak akan memiliki banyak pengikut dan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Nabi Isa akan membunuh Dajjal setelah ia melaksanakan sholat subuh. Ketika Nabi Isa sudah melaksanakan sholat, ia berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu pun dibuka. Di balik pintu tampak Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi sedang membawa pedang. Nabi Isa pun langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an al-Kilabi. Sementara itu dalam riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan, ketika pintu terbuka, Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba ia lemah dan tidak berdaya, bagaikan garam laut di dalam air. Allah subhanahu wa ta'ala membunuh Dajjal melalui perantara tangan Nabi Isa alaihissalam. Sahabat beriman rahimakumullah, tapi mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk melawan Dajjal? Kenapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain? Sejatinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu alasan mengapa Allah mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Namun, bila mengacu pada beberapa ayat dalam Al-Quran, maka dapat diperkirakan beberapa alasan yang mendasarinya. Dalam kitab Ad-Tadhkirah, karya Imam Al-Qurtubi, ada 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa, bukan Nabi yang lain. Alasan yang pertama, mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Allah mengembalikan Nabi Isa alaihissalam ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali menjadi tanah. Ini sesuai dengan surat Thaha ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Nabi Isa nantinya akan dimakamkan di tanah suci, dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia-manusia yang lain di hari kebangkitan. Para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan di Baitul Maqdis, dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya alasan yang kedua, untuk membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat itu, Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka.
Sahabat beriman rahimakumullah. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib oleh kaum Yahudi adalah salah. Sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sementara itu, Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir nanti, Dajjal akan muncul dengan segala tipu dayanya. Kemudian dia dibaiat oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan tujuan untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Isa sehingga dia berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan jika saat itu ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Wahai Nabi Isa, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian menangkapnya. Selanjutnya orang itu menyerah atau dibunuh. Alasan yang ketiga, mengapa Nabi Isa yang ditunjuk untuk membunuh Dajjal adalah untuk menjalankan kewajiban jihad. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Isa diturunkan ke bumi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Fatah ayat 29 yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil. Sahabat beriman rahimakumullah, saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Sahabat beriman rahimakumullah, demikianlah 3 alasan mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk turun ke bumi melawan Dajjal. Namun bisa saja ada alasan-alasan lain selain alasan yang telah kami sebutkan. Sebab sejatinya hanya Allah yang mengetahui alasan ditetapkannya sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.